masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalu di neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat Santri Andalas dimanapun berada, yang di luar negeri, di dalam negeri semua. Tak lupa kami sebagai tim Santri Andalas, kami bertiga khususnya ada Maesa, saya sendiri, dan mediator Bang In, mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Penuh berkah. Bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, bulan yang istimewa daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, kami bermaksud mencoba mengetahui dari sisi gaibnya tentang, ya sesuai dengan hadis-hadis bahwasanya kan di bulan puasa itu jin-jin dan setan-setan semua itu terbelenggu. Nah, tapi di sisi lain ada juga di bulan puasa itu orang-orang yang yang masih dikuasai setan-setan itu, menurut saya, yang ya misalnya orang yang tidak puasa atau orang yang terang-terangan dia tidak puasa di tempat umum, sementara puasa itu diwajibkan. Jadi makanya dibelenggu kok bisa ada maksiat. Apakah masih ada maksiat di tengah hari di bulan puasa? Nah, jadi sementara di satu sisi kan di situ disebutkan ketika di bulan puasa itu semua makhluk-makhluk gaib itu terbelenggu. Nah, untuk itu kita coba menginterogasi salah satu jin yang mengetahui sekali. Nah, berarti kan jin itu pasti muslim tuh, yang mengetahui tentang cerita apa sih artinya atau apa makna dari terbelenggunya para setan-setan di bulan suci Ramadan itu. Untuk itu kami mohon doanya semoga kita diberi kelancaran. Tapi sebelum kita lanjut ke mediumisasi, saya mau berpesan sekali lagi bahwa semua percakapan gaib itu tidak harus dipercaya kebenarannya 100%, karena bisa saja mereka berdusta. Jadi konten ini dianggap apa saja atau diambil hikmahnya, kalau ada hikmahnya diambil hikmahnya, dan semoga menjadi pengetahuan kita. Ya pemirsa, kita mulai. Bang In ya. Saya protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dan beliau sang yang mencari orang, saya minta tubuh mediator diproteksi. Jika yang tidak dipanggil mencoba ikut masuk semua, saya minta semua dipentalkan, didorong, dibuang semua ke jahanam. Kecuali yang saya panggil tidak boleh ikut masuk. Saya minta gaib-gaib dalam tubuh semua terkunci semua. Kunci semua secara otomatis, dan kami minta dibentengi seluruh, bentengi semua. Oke, Bang In. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang Jalla. Assalamualaikum malaikat, saya minta dihadirkan jin muslim yang bisa bercerita tentang
makna dari terbelenggunya para setan-setan di bulan suci Ramadan, dan bisa menjelaskan semua dengan detail dan izin beliau sang yang saya minta dihadirkan Allah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di sana. Selamat malam. Ya. Sebelumnya saya mohon diperkenalkan dulu siapa ini dan dari mana. Nama saya Muhammad Hairil. Muhammad Hairil. Benar. Ya, kalau boleh tahu dari mana di sana? Masih di daerah sini, Sumatera bagian barat. Di daerah Sumatera Barat ini khususnya. Benar, dan saya terpanggil masuk ke dalam raga jasad ini untuk hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Sana Muhammad Hairil. Kalau boleh saya bertanya, tadi masuk sudah mengucapkan salam. Insya Allah Berarti kita sudah muslim. khususnya orang muslim Ya. diwajibkan mengucapkan salam sesama saudara. Terima kasih. Salam itu mohon kepada Tuhan keselamatan. Iya. Kepada saudara yang kita berikan salam. Tapi sebelumnya Muhammad Hairil, saya coba pastikan dulu ini benar-benar jin muslim yang bernama Muhammad Hairil. Silakan. Tidak ada penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lanjut beliau. Saya minta, jika ini mencoba mengaku-ngaku sebagai jin muslim yang bernama Muhammad Hairil, yang bisa menceritakan tentang terbelenggunya setan di bulan Ramadan, jika ini penyusup, saya minta ditendang semua. Allah Maha besar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ya, sana saya menghadirkan sesosok jin muslim ini. Saya berharap bisa menceritakan tentang apa yang yang akan terjadi dari sisi gaibnya menjelang bulan Ramadan ini. Karena kan beberapa hari lagi kita menyambut bulan suci Ramadan, dan dari dari firmannya, kalau saya nggak salah itu kan para setan-setan itu dibelenggu di bulan suci Ramadan. Tetapi di sisi lain, kenapa masih ada seperti maksiat di siang hari atau gangguan-gangguan setan yang mempengaruhi manusia untuk tidak berpuasa, misalnya. Bisa di sana bercerita itu. Bulan Ramadan ini kan bulan penuh berkah. Kita kan semua tahu sebagai umat muslim. Ya. Yang dimana sesuai dengan hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu surga itu terbuka lebar. Bahkan pintu-pintu neraka tertutup rapat dan para setan terbelenggu. Tetapi para sebagian ulama berpendapat hanya sebagian yang terkurung. Hanya sebagian yang terkurung. Dan hanya setan-setan pengingkar. Tetapi intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang tahu. Sebagian daripada yang tidak terbelenggu itu. Ya. Mengapa bulan ini disucikan?
Firman Allah, Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira itu tepat jatuh pada malam 17 Ramadan. Ya. Kenapa dinamakan bulan suci ya? Yang mana setiap kita melakukan amal ibadah ataupun kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, Allah akan lipat gandakan. Tapi menurut pandanganku, saya mohon ampun kepada Allah jika ada kekeliruan tentang tanggapanku tentang hadis tersebut. Itu para setan terbelenggu seperti ada dinding pembatas. Seperti ada dinding pembatas. Benar. Atau sering dibilang portal-portal itu ya. Lebih kurang begitu. Tetapi itu langsung Allah SWT yang membatasinya. Subhanallah. Tidak akan ada yang bisa menembus. Jadi maksudnya ke sana dari pandanganku seperti dinding cahaya itu. Dinding cahaya. Benar. Yang menyelimuti gaib-gaib yang dibelenggu tadi. Benar. Nah lalu gaibnya ada yang dibelenggu itu dalam artian kan seperti di rantai gitu. Tentu. Jadi di dalamnya mereka itu seperti di rantai gitu. Tidak bisa dengan kaki dan tangan yang terikat. Kaki dan tangannya terikat. Benar. Itu para setan-setan dan iblis itu ya? Sana. Benar. Ya. Lalu mengenai yang apa? Yang masih terjadinya maksiat di bulan suci Ramadan atau gangguan-gangguan setan, bisikan-bisikan setan itu maksudnya itu bagian yang mana lagi? Berbeda dengan yang di dalam portal yang Allah sendiri tadi kusebutkan. Setan itu terbelenggu kecuali yang pengingkar. Tentu ada yang tidak. Kecuali yang pengingkar. Benar. Berarti setan-setan yang mengingkari gitu. Yang itu yang terbelenggu. Rasulullah bersabda, puasa itu memperkecil masuknya setan ke dalam aliran darah. Makanya selain berpuasa, apalagi itu puasa Ramadan. Jadi mencegah masuknya setan-setan itu ke dalam aliran darah, ke hawa-hawa nafsu gitu. Apalagi di bulan suci yang penuh berkah itu, kita tingkatkan amal ibadah, berzikir, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tentu semakin menutup pintu masuk setan yang ingin menggoda. Adapun yang kau sebutkan, mengapa di bulan suci ini masih ada saja banyak kemaksiatan. Bahkan yang dilakukan oleh umat muslim sekalipun dengan tidak berpuasa melakukan perbuatan maksiat. Jangankan dari godaan setan, hawa nafsu itu juga bangkit. Hawa nafsu yang menduduki pesipatan. Ya, berarti setan-setan yang kita ketahui duduk di hawa nafsu itu di luar dari yang dibelenggu. Berarti mereka masih bebas gitu. Tentu.
Hmm. Karena mereka berarti dianggap para setan yang tidak ingkar. Bukan berarti bulan Ramadan ini tidak ada kemaksiatan. Hmm. Itu ada di dalam diri manusia itu sendiri. Ya, jadi hasil dari nafsunya diri manusia itu sendiri. Benar, daripada nafsu serakah, Daripada nafsu nafsu serakahnya. marah, Hmm. sombong, takabur, menghasut, memfitnah dan menghujat, Ya. Jadi dan melakukan perbuatan maksiat dan tercela. ya. Jadi munculnya niat itu karena bangkitnya iblis yang ada di hawa nafsunya. Kalau orangnya maksiat berarti nafsu maksiatnya bangkit, maka dia melakukan maksiat. Nah, lalu pertanyaannya ke sana. Para setan-setan yang dibelenggu ini, yang dibelenggu tadi itu mereka sebenarnya bertugasnya untuk apa itu? Karena kan yang di dalam tubuh kita itu masih tetap ada gitu. Atau ini yang ingkar tadi yang mungkin menyerang gitu ya. Tentu Persekutuan. benar. Maksudnya persekutuan sama golongan-golongan orang yang syirik tadi nih ya. Benar. Oh, subhanallah. Itu yang dinamakan setan berwujud manusia. Setan berwujud manusia. Tentu setan-setan yang berwujud manusia itu kan antek-anteknya. Laknatullah tadi. Benar. Oh iya nyambung. Subhanallah. Jadi seperti yang disabdakan Rasulullah, Ya. kita berpuasa saja, baik itu puasa sunnah, seperti yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW, itu kan mempersempit. Setan masuknya ke dalam aliran darah. Ditambah lagi Allah muliakan bulan suci Ramadan ini, kita isi dengan membaca Al-Quran. Ya, ibadah. Mengerjakan ibadah sunnah, zikir, serta berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sudah makin memperkecil, bahkan tertutup mereka. Makin tertutup mereka untuk masuk. Tetapi ya jangan sampai bulan suci Ramadan ini habis, kembali ke titik awal. Kembali seperti ibadah tidak dilakukan, kemaksiatan dibuat kembali. Ibarat bisa disebutkan juga, kita latih ibadah kita, zikiran kita di bulan suci ini, kita tingkatkan. Di samping janjinya Allah, Allah melipat gandakan segala ibadah dan amal perbuatan baik di bulan suci ini. Gitu, melipat gandakan pahala ya. Benar. Jadi itu hakikatnya. Makanya pintu surga itu terbuka. Maknanya amal ibadah kita besar untuk menuju ke surga. Pintu neraka terkunci dengan kita berpuasa dan melakukan ibadah, baik itu yang wajib, yang sunnah, membaca kitab suci Al-Quran maupun selawat. Kecil kemungkinan kita untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi itu hakikatnya pintu neraka. Pemahaman daripada hadis. Pintu surga akan terbuka. Pintu neraka tertutup. Dan setan dibelenggu seperti hadis riwayat Muslim. Ya, ke sana.
menarik cerita tentang setan-setan yang terbelenggu tadi. Jadi setan-setan terbelenggu itu kan berarti kan seluruh setan yang ada di muka bumi ya terbelenggu di satu portal yang ya bisa dibilang penjara Tentu seluruh dunia. seluruh dunia. Itu dari sisi gaibnya apakah ada di satu tempat atau gimana bentuk portal itu? Bisa jelaskan itu di sana. Di satu tempat. Di satu tempat, disatukan mereka. Insya Allah. Di satu tempat ya, disatukan mereka. Subhanallah, dari sisi gaibnya. Jadi ada dimensi sendiri yang memisahkan antara mereka dengan manusia dan para setan-setan yang tidak ingkar gitu. Makanya kok masih ada maksiat, Di bulan masih ada yang tidak berpuasa. ya. Itu setan yang ada dalam dirinya. Subhanallah. Jadi maknanya dari hadis itu pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan terbelenggunya setan-setan itu sesungguhnya yang tidak ingkar mereka tetap Banyak makna di bulan suci Ramadan ini. Kalau dilihat daripada awalnya Islam bangkit yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, ya. itu perang Badar terjadi juga pada bulan suci Ramadan. Ya. Yang mana pasukan muslim saat itu kalah jauh jumlah dan peralatan tempur perang. Yang mana di saat itu Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, jikalaulah agamamu ini, jikalaulah kalah dalam peperangan ini, tentu agamamu tidak akan bisa berkembang dan ada di muka bumi ini. Itu terjadi juga di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi bisa dibilang bulan itu bulan diijabahnya doa juga ya ke sana ya. Cepat langsung sampai ke atas. Setiap amal ibadah, baik itu sedekah, zikir, ibadah, sholat sunat sekalipun, insya Allah sampai. Makanya maknanya bulan yang penuh berkah. Itu kandungannya. Iya. Dibalik daripada kata hadis itu. Lalu Kisana, sepeninggalnya di bulan Ramadan itu memasuki Syawal, 1 Syawal. Jadi secara otomatis yang terbelenggu tadi, para setan-setan itu akan terbebas secara otomatis gitu. Akan terbuka. Akan dinding pembatas tersebut. Dan belenggu-belenggunya hilang dengan sendirinya. Benar. Jadi bisa dibilang belenggu mereka dan dinding-dinding itu kuasa Allah yang tidak ada yang diperintahkan gitu ya. Tidak ada yang bisa mengganggu. Tidak ada yang bisa mengganggu. Karena sudah haknya Allah itu ya. Benar, insya Allah. Jadi bisa dibilang menjelang di bulan Ramadan ini para setan-setan itu yang terkategori ingkar itu mereka sudah bersedih lah saat ini ya. Benar. Iya. Karena mereka dalam hitungan hari mereka sudah mau dibelenggu. Tetapi mereka punya keyakinan. Iblis yang ada dalam tubuh itu sebenarnya yang lebih kuat kerjanya. Iblis yang ada dalam tubuh lebih banyak pengaruh Tentu saja untuk diri manusia. benar.
selama kau belum menundukkan hawa nafsu persifatan yang ada dalam tubuh, makin lama perjalananmu menuju Tuhan, makin jauh pintu surga yang kau gapai. Makanya bersihkan hati untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sungguhnya Rasulullah pernah berkata, kalaulah segumpal daging itu busuk dan buruk, akan rusak dan buruk pula diri manusia tersebut. Jadi intinya beribadah sekuat dan sebisa mungkin. bersihkan hati tadi, bersihkan dari persifatan-persifatan nafsu tadi, Benar. agar hati itu baik yang di dalam segumpal daging tadi ya. Kasih makan rohani dengan zikrullah. Ya ke sana. Baru paham. Jadi ternyata bahwa setan-setan sedang Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maksud yang ada, saya minta Allah. Ada apa di sana? Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta ada serangan di tubuhnya disembuhkan. Allah secara otomatis terbuang. Gimana kondisinya? Saya minta semua penghalang energi negatif yang menyerang saya minta tertarik Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya jadi begitu. Ya, terima kasih ke sana. Setiap ada kita melakukan amal ibadah atau perbuatan balik, di samping ada akibatnya, tentu ada yang mencoba menghalangi. Subhanallah. Baik dari makhluk-makhluk setan yang fasik, juga dari kalangan manusia-manusia yang saya sebutkan tadi. Iya. Kekitangannya. Setan berwujud manusia. Subhanallah. Dekatkan diri, bersihkan hati, Iya. ikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit leda. Sebentar. Tisu nak? Aduh. Apa yang terjadi? Macam kayak ngegerak gitu. Ada yang nyerang gitu. Kayaknya energi. Gak benar apa saya Tadi. ya. Dihancurkan Allah. Biasanya jangan saya minta ini semua memproteksi semua. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah dan jin biasa saya minta. Jin muslim yang tadi masuk ke dalam tubuh mediator Muhammad Khairi, saya minta dihadirkan kembali dengan jin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Khairi, maaf sebelumnya di sana. Apakah
kondisi badan sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi motifnya hanya untuk menghentikan pembicaraan. Oh, hanya untuk menghentikan Mereka tidak pembicaraan. suka, tidak mau terlalu terpublikasi. Oh. Jadi mereka yang tidak suka ya. Benar. Ya alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik. Mediator ini menyuruh silakan proteksi dahulu. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dan beliau saya minta jika makhluk yang ada di depan sini mengaku sebagai Muhammad Khairi dan jin beliau saya minta dihancurkan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, Muhammad Khairi lanjut cerita tadi dengan tentang bulan suci Ramadan yang terputus. Silahkan Muhammad Khairi Dan lanjutkan. bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Ya. yang tidak ada di bulan lain. Malam Lailatul Qadar. Iya. Malam 1000 bulan Yang mana itu jatuh pada bulan yang penuh berkah ini. Jadi malam 1000 bulan itu sendiri kalau dari sisi gaibnya sebenarnya apa yang terjadi? Karena ada hadis yang mengatakan ketika datang malam Lailatul Qadar itu semua hening, semua air pun tak bergerak katanya Muhammad Khairi. Benar, Sebenarnya seperti apa Itu ceritanya? seperti mati. Seperti mati alam. Benar, seperti berhenti. Dan yang untuk mengetahui malam 1000 bulan saat jatuh di bulan suci Ramadan, itu tentu manusia-manusia pilihan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti, tidak juga orang yang rajin ibadah, rajin berpuasa bisa tahu dan mendapatkan malam itu. Oh, mengetahui kedatangan malam itu. Maksudnya, Tentu itu hanya kasih-kasih Allah ya. kekasihnya Allah, Subhanallah. manusia-manusia pilihan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mengetahui dari tanda keheningan malam seperti waktu yang berhenti dan pertukaran cahaya-cahaya malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke muka bumi untuk menggantikan tugas daripada malaikat yang sudah bertugas sebelumnya. Jadi pergantian malaikat yang bertugas di bumi dan Benar. malaikat yang akan bertugas di bumi gitu. Benar. Subhanallah. Jadi ada malaikat yang tugaskan Allah di bumi ya? Tentu ada. Ada ya? Dan di malam itulah pergantian. Malam pergantian. Makanya di saat jatuh malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, makanya perbanyaklah ibadah, zikrullah, sedekah, dan perbuatan baik lainnya. Itu Allah akan ganti dengan 1000 bulan, 80 tahun lebih lamanya. Subhanallah. Pahala itu akan dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui malam itu, termasuk beliau Siapa? Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Jadi beliau Sang Yang Nirwana tahu ya? Tentu kapan waktu itu datang dan tiba. Jadi bila tiba malam itu, perbanyaklah ibadah dan perbuatan baik. Niscaya Allah akan ganti dengan lamanya, dengan jumlah banyaknya 1000 bulan. 1000 bulan.
Jadi pahalanya itu berlipat-lipat, disamakan atau sama dengan 1000 bulannya. Benar. Ya, terus begini di sana yang jadi pertanyaannya. Sebenarnya apa yang terjadi prosesnya itu? Kenapa alam itu benar? Alam itu kan ketika malam malam itu datang hening semua, Tenang. tenang, air pun tidak mengalir kan. Atau mungkin itu karena pertukaran petugas-petugas Allah tadi, malaikat-malaikat itu. Benar. Tetapi yang mengetahui itu ya kekasih Allah itu sendiri. Ya, kalau secara jari manusia, Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. iya, Tentu manusia yang biasa tidak akan mengetahui tidak itu ya. akan Oh, perbedaannya. Percuma kau mencari, iya. melihat Karena tidak akan apa ya. sampai matahari terbit pun tidak Tidak akan ada. Jadi kalau misalnya jahiliyah manusia nungguin malam itu sampai air itu nggak mengalir, ya nggak bakal tahu dia. Pasti tidak akan mengetahui dan merasakan malam itu. Begitu besarnya kuasa Allah itu ya. Amin rabbal alamin. Allahu akbar. Allah maha besar. Jadi saat hening itu, keheningan terjadi itu lama waktunya itu di sana. Saya hanya mengetahui kalau waktu lama saya tidak Waktunya tahu. tidak tahu. Tapi, Saya mohon maaf. iya, yang pasti emang terjadi hal itu ya. Itu yang terjadi. Subhanallah. Ya sudah. Saya sudah melaksanakan tugas yang tertunda. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Di sana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.